Hai teman-teman, nah hari ini videonya tentang apa sih? Oh iya, tentang kasus penganiayaan dan kekerasan. Nah, apa sih asal-asalnya? Yuk kita cek slide berikutnya. Sekarang ada contoh studi kasus. Seorang individu menyerang dan memukul orang lain tanpa alasan yang sah. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak seorang untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan. Juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, di mana diatur oleh beberapa pasal dari KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, berikut pasal-pasal tersebut. Yang pertama yaitu pasal 351, yang kedua pasal 352, yang ketiga pasal 353, dan yang terakhir 354. Nah, sekarang Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada pada pasal 76C dan pasal 80. Nah, kalian udah tahu kan apa pasal-pasalnya apa aja? Nah, aku shock banget sih tahu tentang ini. Ternyata korban dan pelakunya itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing loh. Yuk kita pelajari bareng-bareng. On to the next slide. Nah, sekarang yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Tindakan menyerang dan memukul orang lain tanpa alasan yang sah melanggar hak dan kewajiban seseorang untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan karena beberapa alasan. Yang pertama, hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Yang kedua, kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Sekarang kita udah tahu ya pasal-pasal dan hak kewajiban masing-masing. Nah, sekarang ayo kita interview orang lain pendapat mereka tentang penganiayaan dan kekerasan. Yuk simak video selanjutnya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Amira dari kelas 97 nomor absen 6. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Sebelum itu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nuristiqomah. Jika di sekolah biasanya dipanggil Kristi. Saya adalah guru dari SDN Kesatria 2 Kota Malang. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaannya yang pertama, apa saja hak dan hak korban dalam kasus penganiayaan dan kekerasan? Baik, untuk hak dari korban kekerasan itu dibutuhkan kasih sayang, pengobatan, dan perlindungan. Kenapa saya menyebutkan 3 hak ini tadi? Karena selain perlindungan dalam segi hukum dan lain sebagainya, pengobatan untuk mengobati rasa trauma dan ketakutan, dan kasih sayang karena mereka memiliki trauma dan ketakutan yang besar, dan hal itu juga bisa mempengaruhi masa depan mereka. Maka dari itu kasih sayang sangat diperlukan untuk para korban perundungan itu tadi. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kewajiban negara dalam melindungi hak-hak korban kekerasan? Ya, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, hak korban kekerasan itu juga adalah mendapat perlindungan. Nah, perlindungan diantaranya selain perlindungan dalam bentuk fisik, juga perlindungan dalam bentuk hukum. Dalam ranah hukum, mereka yang mengalami atau korban perundungan itu tadi, mereka harus mendapatkan perlindungan yang layak dalam segi hukum. Baik Bu Isti, kita kembali lagi karena tadi ada jeda azan maghrib berkumandang. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana hukum di Indonesia mengatur dan menindak pelaku penganiayaan dan kekerasan? Untuk menindak pelaku penganiayaan dan kekerasan, menurut saya di Indonesia itu sudah baik, tetapi masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dan kondisi yang akhirnya meringankan beban hukuman pada mereka. Contohnya ada penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak dari pejabat di Surabaya pada tahun lalu. Itu dia si korban hingga meninggal. Si korban hingga meninggal sampai saat ini, bahkan dari putusan sidang itu menyatakan bahwa
si pelaku bisa bebas. Sedangkan korbannya meninggal dan kondisinya sangat memprihatinkan. Itu yang harusnya dengan Indonesia itu diperhatikan dan dikawal. Jadi itu yang seharusnya dengan Indonesia itu diperhatikan dengan baik. Seperti kalimat saya tadi, kawal sampai kasus selesai. Karena apa? Memang awal kejadian tersebut semua viral, akhirnya si pelaku sampai masuk dalam penjara. Tapi setelah itu informasi keviralan itu hangus ditelan oleh lingkungan, ditelan oleh bumi, ditelan oleh berita-berita yang lain. Akhirnya si pelaku pun bebas untuk memilih dia bisa mendapatkan hukuman atau tidak. Nyatanya banyak sekali, itu hanya salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, yang marak sekali terjadi di manapun. Itu yang menurut saya harus dievaluasi dari hukum negeri ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana korban kekerasan dapat menuntut hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum? Oke, perlindungan hukum kita membutuhkan kelompok yang namanya kelompok perlindungan saksi dan korban, itu ada. Selain itu kita juga harus menyewa lawyer, karena kita sebagai masyarakat umum itu tidak semuanya paham dan mengerti sekali tentang hukum. Maka dari itu kita harus bekerja sama kepada ahlinya, salah satunya adalah lawyer itu. Dan sebagai korban atau keluarga korban, kita harus menjelaskan sedetail mungkin keadaan dan peristiwa yang terjadi agar lawyer atau pendamping hukum kita mengetahui dan bisa membantu, mengupayakan semaksimal mungkin agar permasalahan itu dapat terselesaikan dan hak perlindungan yang dimiliki oleh korban bisa terlaksana dengan baik. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Isti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah tahu kan pasal hak dan kewajiban masing-masing orang. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.